sekalian, dasar dari pertemuan kita ini adalah berdasarkan amanat peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia nomor 12 tahun 2001 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021 sampai dengan 2024. Nah, menindaklanjut daripada peraturan ini, maka dikeluarkanlah peraturan Bupati Sekadau nomor 444/157 garing Dinkes PP dan KD Strip B1 tahun 2022 tentang tim percepatan penurunan stunting kecamatan se-Kabupaten Sekadau. Nah, maka pada hari ini kita berkumpul di sini dan memang secara keseluruhan rapat ini baru kali ini Bu dilaporkan, namun di dalam setiap kegiatan kita di desa selalu kita ataupun rapat-rapat bersama kepala desa dan BPD sekecamatan Maaf selalu kita gaungkan tentang stunting ini ya. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang kami hormati, pada kesempatan ini kami melaporkan untuk angka stunting di Kecamatan Maaf ini sampai hari ini berada di 19,94%. Nah, ini data dari Puskesmas. Data ini akan terus berubah seiring dengan waktu dan kami tidak henti juga melakukan verifikasi terhadap data. Ya, seperti kita ketahui bahwa belum semuanya data itu valid, makanya harus selalu diupdate dan untuk pengukuran di lapangan memang terpengaruh terhadap alat dan kondisi yang ada di lapangan. Kegiatan kita hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan tentang stunting, bagaimana kita menyikapinya dan seperti apa peran kita selaku TPPS kecamatan dan desa untuk penanganan stunting. Jadi saya pikir kegiatan hari ini sangat bermakna bagi kita, sangat berguna untuk penanganan stunting yang ada di Kabupaten Sekadau. Seperti yang disampaikan oleh Ketua TPPS Kecamatan Pak Camat, bahwa di Kecamatan Nangamahap ini ada 19%, artinya rendah daripada rata-rata kabupaten ya Pak Kadisya. Berarti kabupaten di angka 26%, sedangkan Kecamatan Nangamahap di angka 19%. Itu artinya kita di bawah kabupaten, hal yang bagus. Jadi capaian kita pada tahun 2024 adalah 14%. Jadi harapan saya, karena ini nilainya persentasinya rendah dari rata-rata kabupaten, harapan saya bisa lebih rendah, bisa mencapai 10% di tahun 2024. Jadi kita ketahui bersama bahwa 3 dari kelahiran anak itu satu dari 3 itu stunting. Jadi sebuah kekhawatiran kita bersama bahwa anak-anak ini akan tumbuh dengan pendek dan tidak akan bisa berkembang dengan baik. Jadi di mana-mana pun seperti apa yang disampaikan oleh Pak Camat, walaupun tidak lokakarya ini, tapi kita selalu bicara tentang stunting ya Pak Camat. Di mana-mana kita bicara tentang stunting. Jadi untuk penanganan stunting ini perlu komitmen kita bersama. Tidak hanya kepala desa, tidak hanya Pak Camat yang bergerak, tapi semua stakeholder. Jadi kita perlu bersinergi. Mengapa dibutuhkan tim dalam penanganan stunting ini? Karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Artinya semua lini masyarakat harus kita libatkan. Semua masyarakat harus tahu apa itu stunting. Bagaimana kita mencegahnya itu juga masyarakat harus tahu. Jadi di sini juga hadir Kepala KUA Kecamatan Nangamahap. Jadi melalui Caktim juga Pak Kepala KUA juga sudah dicegah ya, sebelum mereka melahirkan generasi-generasi penerus bangsa, mereka juga sudah dibekalkan materi stunting supaya anak-anak yang dilahirkan oleh generasi muda, pasangan-pasangan suami istri, mereka tidak kekurangan gizi dan melahirkan anak yang cerdas. Jadi
seperti apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, ada peraturan Presiden nomor 72 tentang percepatan penurunan stunting, itu menjadi dasar hukum mengapa kita melaksanakan kegiatan hari ini, dan juga sebagai dasar hukum Pak Kades dalam penganggaran dana-dana yang akan digunakan untuk penurunan stunting yang ada di Kecamatan Nangamahap. Jadi Pak Kades, kita sudah ada dasar hukumnya, tidak ada alasan untuk kita tidak mengatakan bahwa stunting yang ada di Kecamatan Nangamahap ini akan turun. Dan juga saya mengharapkan peran dari para ketua tim penggerak PKK melalui pemanfaatan pekarangan, juga saya harapkan angka stunting ini bisa turun. Pekarangan kita semuanya produktif. Dan saya juga mau mengajak Pak Kades dan ketua tim penggerak PKK membuat gerakan untuk tanam pisang. Ya, tanam pisang ini dalam rangka kita memenuhi kebutuhan gizi melalui buah, karena pisang itu tanaman yang bisa tumbuh sepanjang tahun, berbuah sepanjang tahun, dan tidak perlu perawatan yang begitu intensif yang perlu kita lakukan. Jadi harapan kami ketika kami berkunjung ke desa-desa di sekitar rumah, di sekitar pekarangan, dan bahkan di tepi-tepi jalan, semuanya sudah ditanami pisang. Salah satu gerakan kita dalam upaya penurunan angka stunting yang ada di Kabupaten Skadau. Bisa ya Pak Kades? Bisa. Bu Kades gimana? Bisa ya, kita harus mendukung apapun yang dikerjakan oleh pemerintah. Bersama-sama kita bersinergi dalam rangka penurunan angka stunting yang ada di Kabupaten Skadau. Yang kedua, verifikasi dan validasi keluarga psikostunting Kecamatan Nangamahap yang akan disampaikan oleh PKD Kecamatan Nangamahap. Yang pertama, stunting itu sendiri. Sebenarnya stunting, saya yakin semuanya sudah sering mendengar, ya, sering mendapatkan informasi. Kita juga sudah berapa kali ya bertemu, mulai dari Kang Betung sampai Tembaga, kita sudah pernah sosialisasi tentang stunting. Di sini saya menjelaskan tentang hasil verval dan pertama saya ingin menyampaikan tentang pencapaian input Google Form pada pendampingan Bumil Niklas Jatim. Jadi kegiatan inputan ini Pak Camat dilakukan oleh tim pendamping keluarga yang di Kecamatan Nangamahap sendiri. Itu terdapat 24 tim untuk desa Cenayan dan desa Landekumpe 1, sisanya masing-masing ada 2. Jadi pada per Agustus 2022 di sini kita bisa melihat target desa untuk ibu hamilnya yaitu sebesar 530. Gambaran generasi ya yang kita hadapi sekarang ya ini Bapak Ibu semua. Jadi persaingan antara daerah, jadi jangan heran nanti di mana-mana kita lihat pembangunan. Jadi saya ingin menambahkan ada 2 intervensi ya, intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Ada 2 intervensi yang mesti kita lakukan. Intervensi spesifik itu intervensi langsung. Jadi intervensi langsung itu 30%. 30% yang bisa kita lakukan. Artinya jika kita melihat ada anak-anak yang di posyandonya dengan garis merah atau garis kuning, boleh kasih makanan tambahan dari dana desa. Mungkin itu salah satu contoh ya, salah satu contoh intervensi dari Pak Kadesnya. Misalnya datang ke Polindes atau ke posyandu, lihat pengukuran, penimbangan, lihat di KMS ya. Di KMS itu ada anak-anak dengan garis hijau, garis kuning, garis merah. Dan jika mendapatkan anak-anak dengan garis merah atau garis kuning, mungkin Pak Kades langsung intervensi, beri makanan tambahan. Itu salah satu intervensi spesifik, intervensi langsung. Ada juga mungkin intervensi spesifik lainnya, PAUD HI seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. PAUD kita sekarang diharapkan PAUD HI ya. Beberapa kali juga saya sudah menyampaikan bahwa PAUD kita adalah PAUD HI. Ada 5 layanan. Pak Kades sudah tahu PAUD HI ada 5 layanan? Belum tahu ya. Ada 5 layanan dalam PAUD HI, yaitu layanan pendidikan sudah ada Pak? Pasti ya. Layanan pendidikan pasti. Layanan pengasuhan BKB apa sudah? Jadi ini menjadi salah satu PR dari Pak Kades,
harus adanya BKB di PAUD HI. Ya Bu Atin, jadi BKB itu salah satu layanan dari PAUD HI. Layanan keamanan sudah pasti ada, layanan kesehatan dan layanan gizi itu ada pada Posyandu. Jadi harapan kami antara pelayanan pendidikan dan layanan kesehatan itu bisa dijadikan satu pada PAUD ataupun pada Posyandu kita. Banyak pengalaman kami di beberapa desa, PAUD-nya di tempat yang sama dengan Posyandu, tetapi pada saat Posyandu PAUD-nya libur, itu salah ya. Jadi kita berusaha bersinergi, holistik, integratif antara layanan pendidikan dan layanan kesehatan. Jadi 5 layanan ini mesti ada pada PAUD HI. Jadi BKB ini belum ada pada PAUD HI, dan seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas bahwa guru-guru PAUD kita harus ada sertifikat stunting. Saya pikir ini adalah salah satu intervensi spesifik kita juga. Optimis saja dengan kegiatan stunting ini bahwa gizi masyarakat Indonesia akan semakin baik, tinggi badan kita akan semakin tinggi, tidak lagi menjadi nomor 1 terendah sedunia ya. Dan untuk kegiatan hari ini, apa yang disampaikan oleh penyuluh KB bahwa progres capaian foto Milkom, mohon kerjasama Ketua TPPS Kecamatan untuk bagaimana hal ini bisa diinput, karena sekarang sudah Oktober, tidak lama lagi akan memasuki akhir tahun. Jadi jika data-data ini tidak terinput, kasihan juga kawan-kawan yang di lapangannya, para TPK yang sebetulnya sudah berusaha mengisi tapi tidak bisa mengikut karena ada beberapa halangan yang tidak bisa diinput melalui Google Form ya. Jadi ini mohon perhatian untuk luka karya minum kita hari ini. Dan untuk inovasi penanganan stunting itu hanya pendapat saya, kita menanam pisang. Jadi harapan saya inovasi-inovasi ini ada di desa masing-masing. Silakan berinovasi. Tahun depan kita ada selalu menyelenggarakan 17 Agustus. Mungkin Pak Camat boleh lombakan inovasi stunting masing-masing desa. Ya, lombakan di kecamatan apa inovasi desa yang dibuat untuk penanganan stunting. Sehingga biasanya kita juga ada ikut inovasi daerah, penanganan inovasi daerah apa saja. Jadi sekarang kita fokus pada penanganan stunting, ada baiknya juga kita ikut inovasi penanganan stunting untuk tahun-tahun selanjutnya. Untuk Pak Kades Tengah Mahap tadi mengatakan bahwa di sekitar kita banyak jajanan anak-anak yang mesti kita filter Pak ya. Jadi yang menjadi filternya itu adalah masyarakat kita sendiri. Jadi untuk itu perlunya penyuluhan. Mengapa di PKK itu ada Pokja 4 Pak? Jadi Pokja 4 itu membidangi juga perencanaan sehat. Jadi mengapa perlunya penyuluhan itu kita sebagai pemangku kepentingan lah yang saya pikir punya pemikiran, punya intervensi yang perlu kita lakukan untuk masyarakat kita. Ketika kita melihat anak kita jajan tidak sehat, jadi timbul pemikiran kita bagaimana anak-anak kita ini harus menjadi sehat. Jadi harapan saya ini menjadi program kerja juga untuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan sehat. Apa dulu ya Pak? Apa camat ya? Yang rotan tuh yang dengan bagus dia rotan bulat. Kecil tuh. Apa rotan tuh? Dia kan bulat, 2 bulan. Oh, itu. Bagaimana? Hah? Oh. Yang mana ya, Teh? Dia bukan rok deh. Kan? Kenapa? Oh, itu yang di lahan. Oh, itu teman. Kembar nggak? Iya, ya. Oh, apa no? Iya. Panjang lahir kok. Mana panjangnya? Di sering terang gitu. Enggak sama aja. Ini satu juga. Ini juga kan Pak? Berarti bagi Nuril kan? nanti. Oh, Nuril kan? Warnanya kan ada Ini yang enggak deh. Cuman kan aku sih waktu ya
awal ya apa itu lahir ya kan tidak di apa itu rumah sakit ya minta dia vaksinnya, vaksin mesti di Skadau, minta tolong nyarikan Pontianak. Vaksin apa itu? Bukan vaksinnya hepatitis apa itu? Kalau nyuruh nyarikan Pontianak 3 hari kami dah mana mampu lagi lah, nyariin. Kita kan 7 hari aja. Maka nanti pakai vaksin ya, tapi ya sedikit ya sih ya, tidak sih, cuman vaksin yang mana kami ya. Tuh bapak yang mau dari 28. Yang mau tahu Tapi kan yang lahir yang ini udah 28. Lahir anak yang pertama. Nah yang pertama? Dia rumah dari SMP nanti. Udah sampai. Bukannya sebelum dia. Udah mau baik. Jalannya tidak dekat. Jarak tidak 6 tahun semua. Tidak 3 saudara ya. Apa tahu dia makan, tidak ada sih masalah. Cuman 2-3 hari itu gara-gara yang mandi domang kan mati jadi kurang lah makan nasi. Udah berapa bulan? Itu udah setahun 5 bulan. Tahu jalannya? Bisik sih apa sih? Kalau iya ya sih bisik sih keluhan mata ya. Sehat sih aktif. Walaupun sekarang usia juga lebih banyak. Karena kita kan masih 15 sampai 19 tahun itu yang kita berumur tidak jadi beruntung ke adiknya risikonya gitu. Padahal masih bisa Itu kuih nenek. Lalu mungkin